Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 321. Kamu elus dia, jangan takut. Mendengar sekumpulan orang yang datang berbicara seenaknya, para pengikut dari istana Yao Yue sangat marah. Mereka semua mau menghabisi sekumpulan orang ini. Tidak tahu malu. Prajurit boleh dibunuh, tapi tidak boleh dihina. Kami semua akan menghabisi kalian. Nona King, ayo kita bergerak. Orang-orang yang tidak tahu malu ini sangat keterlaluan. Para pengikut dari istana Yao Yue meminta King memberi perintah untuk bertarung dengan mereka. Tapi King sebagai penanggung jawab istana Yao Yue sementara, kalau keputusannya membuat istana Yao Yue hancur seketika, bagaimana dia bisa bertemu dengan pemimpin? King terdiam. Nona King tidak bicara, berarti kuanggap kamu menyetujuinya. Raja Mata Biru tertawa, dia memanggil seorang bawahannya yang jelek, menunjuk para pengikut dari istana Yao Yue dengan dagunya. Kuberi kamu satu kesempatan, kamu boleh mengelus satu wanita yang kamu suka. Tenang saja, mereka tidak berani menyerangmu. Kalau mereka berani menyerangmu, maka kita semua akan meratakan istana Yao Yue ini. Raja Mata Biru mendorong bawahannya itu ke arah para pengikut istana Yao Yue. Para pengikut istana Yao Yue menatap seorang bawahan yang sedang tertawa jahat itu. Mereka mengancamnya kalau dia berani maju satu langkah lagi, maka mereka akan membunuhnya. Semuanya tidak boleh bergerak. Perintah King, Raja Mata Biru tadi sudah bilang, kalau ada perlawanan, maka mereka akan menghancurkan istana Yao Yue. Dia tidak bisa menanggung akibatnya sama sekali. Nona King, jadi kita akan membiarkan dia seenaknya terhadap kita? Tanya para pengikut terhadap King. King juga tidak tahu harus berbuat apa. Posisinya sekarang sangat canggung, keputusan apapun yang dibuatnya bukanlah apa yang diharapkannya. Kamu elus aku saja, teriak King tiba-tiba. Dia tidak bisa membiarkan para pengikut istana Yao Yue dirugikan, jadi mau tidak mau dia sendiri yang harus menanggungnya. Bawahan itu terlihat sangat senang. Awalnya dia mengira dia sudah sangat beruntung bisa mengelus salah satu pengikut istana Yao Yue, tapi ternyata masih ada kejutan yang lebih besar. King adalah wanita yang paling cantik di antara mereka. Kedudukannya juga yang paling tinggi. Kalau dia bisa mengelusnya, maka dia pasti akan semakin merasa puas. Bawahan itu berdiri ke depan King. Kedua tangannya sudah diulurkan ke arah dadanya. King menutup matanya, mengepalkan kedua tangannya. Dia merasa sangat terhina, tapi demi istana Yao Yue, dia harus menahan ini semua. Sret, di saat kedua tangan bawahan itu hampir menyentuh dada King, ada sebuah pisau yang menembus tangan bawahan itu. Bawahan itu langsung kesakitan terjatuh di tanah. Nenek Biyu. Semua orang dari organisasi Yiyu dan organisasi lainnya terkejut, dengan waspada. Mereka melihat sekelilingnya. Raja Mata Biru dan beberapa pemimpin lainnya tahu teknik melempar pisau ini hanya dimiliki oleh Nenek Biyu seorang. Sementara para pengikut istana Yao Yue juga sangat senang melihat sekelilingnya, karena pemimpin mereka sudah kembali. Berani menyentuh istana Yao Yue. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Terdengar teriakan dari belakang organisasi Yiyu dan organisasi lainnya. Kemudian ada dua orang yang menginjak bahu mereka. Seketika mereka berdua sampai di depan King. Kakak Sue, kakak Yue, kalian sudah pulang. King sangat senang. Yang berdiri di depannya ini adalah Xiao Yue dan Xiao Yue. Ya, yang kamu lakukan sudah sangat bagus, ucap Xiao Sue. Bawahan yang barusan mau berbuat macam-macam, tanpa peduli dengan rasa sakit di tangannya, mau berlari kembali ke arah teman-temannya. Mau kabur. Xiao Sue menatapnya. Dia dan Xiao Yue mengulurkan tangan kanannya. Terdapat sutra berwarna putih dan kuning yang keluar dari lengan bajunya, yang seketika mengikat bawahan tersebut. Orang yang berani menyerang istana Yao Yue, harus dibunuh. Setelah Xiao Sue bicara, mereka berdua mengeratkan sutranya. Terdengar suara daging yang sedang dipotong. Tubuh bawahan itu terbelah-belah oleh baja khusus yang terdapat di dalam sutranya. Keadaannya sangat mengerikan. Melihat bawahan itu terbelah-belah,
semua orang dari organisasi Yiyu ketakutan sampai mundur satu langkah. Lagi-lagi ada 3 orang yang menginjak bahu mereka, berdiri di samping Xiao Sui dan Xiao Yue. Mereka adalah Xiao Hua dan Qin Lang. Qin Lang sedang menggendong Zhong Yu di punggungnya. "Semuanya jangan bergerak," teriak Raja Mata Biru. Pemimpin organisasi lainnya juga menghentikan anggotanya yang sudah bersiap-siap bergerak. "Kami di sini ada ribuan orang, sehebat apapun Nenek Biyu, juga tidak mungkin bisa mengalahkan kami," ucap Raja Mata Biru. Kemudian dia berkata, "Malam ini kami mau menghancurkan istana Yao Yue. Nanti miliaran yuan di dalam rekening bank milik istana Yao Yue, beserta para wanita di sini, akan menjadi milik kami." Pemimpin organisasi lainnya juga menenangkan anggota-anggota mereka. "Angin bunga salju rembulan, akhirnya kalian datang juga. Nenek Biyu di mana? Kenapa masih belum muncul?" teriak Raja Mata Biru. "Kalau hanya menghadapi kalian, Nenek Biyu tidak perlu datang. Aku sendiri bisa mengatasi kalian." Qin Lang maju satu langkah, di punggungnya masih ada Zhong Yu yang pingsan. Sekarang dia tidak boleh memberitahu tentang kematian Nenek Biyu, kalau tidak perasaan semua orang dari istana Yao Yue akan berantakan. Organisasi dari luar ini seakan seenaknya. "Kamu siapa?" teriak Raja Mata Biru. Dia merasa Qin Lang hanyalah seekor ayam lemah yang tidak tahu berasal dari mana. "Aku adalah muridnya Nenek Biyu," ucap Qin Lang. "Segera bawa orang kalian pergi dari istana Yao Yue. Kami masih bisa mengampuni kalian." "Haha, mengampuni kami? Sekarang pasukan kami yang sedang menyerangmu. Kamu bilang kamu bisa memaafkan kami? Lucu," kata Raja Mata Biru sambil tertawa sinis. "Kamu adalah muridnya Nenek Biyu. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu, lalu baru menghancurkan istana Yao Yue. Bocah, mati kamu." Raja Mata Biru sudah menganggap Qin Lang adalah seekor ayam lemah. Dia mau menggunakan Qin Lang untuk mengancam mereka semua, juga sebagai balasan atas kematian bawahannya tadi. "Cari mati." Angin bunga salju rembulan mau bergerak untuk mengatasi Raja Mata Biru. Seketika mereka berempat berlari ke arah Raja Mata Biru. Kedua pihak mulai bertarung. Kemampuan Raja Mata Biru juga tidak lemah. Walaupun dia dikepung oleh 4 orang, tapi dia tetap tidak panik, bahkan bisa mengimbangi mereka berempat. "Aku juga ikut." Ada beberapa pemimpin lain yang ikut ke dalam pertarungan. Sekarang Raja Mata Biru menjadi lebih diuntungkan. Angin bunga salju rembulan sudah berada di bawah angin. "Wanita sialan, aku mau lihat bagaimana kamu bisa menahan serangan ini." Pukulan Raja Mata Biru mengenai dada Xiao Sui. Plak, Xiao Sui terbang ke belakang, terjatuh di tanah, memuntahkan darah. 3 wanita lainnya langsung menghampiri Xiao Sui, melihat keadaannya dengan khawatir. "Xiao Feng, jaga dia." Melihat 4 wanita ini sudah bukan lawan orang-orang ini, maka mau tidak mau Qin Lang sendiri yang harus melawannya. Setelah menyerahkan Zhong Yu kepada Xiao Feng, dia berlari ke arah Raja Mata Biru dan yang lainnya. "Ayam lemah, kamu pantas menjadi lawan kami. Dalam 1 detik kamu akan mati." Melihat Qin Lang berlari ke arahnya, Raja Mata Biru dan yang lainnya sangat meremehkannya. Mereka merasa dengan 1 jari, mereka bisa mengatasi 10 Qin Lang. "Aku sudah memberikan kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya, bahkan kalian berani melukai temanku, harus mati." Qin Lang sekarang benar-benar marah. Dia juga tahu, krisis hari ini baru bisa berakhir kalau sekumpulan orang ini dibuat menyerah. Qin Lang yang berada di kepungan mereka, menyerang seorang pemimpin dengan jurus tikaman pisau, dari langit dan bumi bersatu, serangannya tepat mengenai lehernya. Kretek, leher pemimpin itu langsung patah, tubuhnya terjatuh ke tanah, mati seketika. Langit dan bumi bersatu. Melihat Qin Lang menggunakan jurus milik Nenek Biyu dan memiliki kekuatan sebesar ini, Raja Mata Biru dan pemimpin lainnya terkejut. Pria ini sangat kuat, sekarang mereka tidak berani meremehkan Qin Lang lagi. Semuanya maju bersama. Jangan menonton saja, semuanya maju.
Ucap Raja Mata Biru kepada pemimpin lainnya yang terlihat ketakutan. Dia memiliki satu firasat di dalam hatinya, kalau tidak maju bersama-sama, maka mereka sama sekali bukanlah lawan Qin Lang. Bab 322. Wanita itu adalah kelemahannya. Mendengar teriakan Raja Mata Biru, orang lain juga tahu kalau Raja Mata Biru dan yang lainnya tidak bisa mengalahkan pemuda ini, maka mereka juga akan mati. Harus maju. Semua pemimpin dan anggotanya yang hebat maju bersama-sama. Seketika ada hampir 100 orang yang mengelilingi Qin Lang. Orang-orang ini memiliki kemampuan yang lumayan hebat. Qin Lang juga pasti akan kesulitan melawannya. Jumlah musuh sangat banyak. Kalau terlalu lama, stamina Qin Lang akan menurun, maka Qin Lang sangat tidak diuntungkan. Maka Qin Lang tidak boleh memberi ampun sama sekali di setiap serangannya. Satu tonjokan mengenai dada seorang pemimpin kecil. Pemimpin kecil tersebut menggelinding di tanah, muntah darah dan mati. Seorang pemimpin kecil lainnya mau menyerang Qin Lang dari belakang diam-diam. Qin Lang yang mendengar suaranya langsung menendang perut orang itu. Tulang orang itu langsung patah, muntah darah, mati. Beberapa orang mengepung Qin Lang. Qin Lang langsung menggunakan jurus amukan brutal. Tubuhnya melompat tinggi, berputar-putar dengan cepat seperti baling-baling helikopter. Tonjokannya membunuh 3 orang. Tendangannya membunuh 5 orang. Ada orang yang terjatuh tiada henti. Kalau terjatuh, sudah tidak bisa berdiri lagi. Semua orang tidak bisa berbuat apa di hadapan Qin Lang. Para wanita dari istana Yao Yue sangat senang melihatnya. Pemuda ini benar-benar sangat hebat. Semuanya serang istana Yao Yue. Perintah Raja Mata Biru terhadap anggotanya. Kalau mereka menyerang istana Yao Yue, maka perhatian Qin Lang pasti akan teralihkan. Dengan begini mereka mungkin bisa mengalahkannya. Kalau keadaan seperti ini berlangsung terus-menerus, maka mereka semua mungkin bukanlah lawan Qin Lang. Baik, semua orang langsung berlari ke arah para pengikut istana Yao Yue. Semuanya, keluarkan pedang dan lawan mereka. Balas dendam atas kematian teman-teman kita. Teriak angin bunga salju rembulan. Baik, para pengikut istana Yao Yue menerima perintah. Kalau sekarang tidak mengeluarkan pedang, maka mereka pasti mati. Apalagi mereka dari tadi sudah mau bertarung dengan para perampok ini. Tidak lama kemudian, 700-an wanita dari istana Yao Yue sudah berhadapan dengan ribuan orang dari organisasi Yi Yu dan organisasi lainnya. Qin Lang menengok ke belakang. Zhong Yu sedang dijaga oleh Xiao Sui yang terluka. Walaupun Xiao Sui barusan dipukul oleh Raja Mata Biru, tubuhnya sekarang lemah. Tapi untuk mengatasi orang-orang lemah seperti ini bukanlah hal yang sulit baginya. Tapi Qin Lang tetap khawatir dengan keselamatan Zhong Yu. Setelah memukul seorang pemimpin kecil sampai mati, Qin Lang berlari ke arah Zhong Yu. Raja Mata Biru langsung tahu wanita yang sedang pingsan di samping Xiao Sui itu sangat penting bagi Qin Lang. Sepertinya dia bisa memanfaatkan wanita ini. Qin Lang melompat ke samping Xiao Sui. Beberapa anggota organisasi menyerang Qin Lang dan Xiao Sui dengan pisau dan kapak. Qin Lang mengambil gelang di tangan Xiao Sui, menggenggamnya dengan keras. Benang gelang tersebut putus seketika, menjadi beberapa butir mutiara. Awas! Qin Lang melempar belasan butir mutiara tersebut ke arah mereka. Seketika mereka terjatuh di tanah dan kesakitan. Semuanya, kita bunuh wanita yang sedang pingsan itu dulu. Teriak Raja Mata Biru. Setelah dia berteriak, semua pemimpin lainnya berlari ke arah Zhong Yu. Qin Lang terkejut. Dia langsung menggendong Zhong Yu di punggungnya. Dia sudah dikepung oleh puluhan pemimpin lainnya. Perhatian Qin Lang sedang tertuju ke arah depan. Tiba-tiba dia mendengar suara dari belakangnya. Maka dia langsung membalikkan badannya, melihat ada 2 pemimpin organisasi yang mau menyerang Zhong Yu. Cari mati. Qin Lang langsung menendang kedua orang tersebut. Haha, bocah, kamu masih tidak mati. Tiba-tiba Raja Mata Biru melancarkan serangannya ke arah Qin Lang. Qin Lang tidak bisa menghindarinya. Qin Lang terjatuh di tanah, mulutnya mengeluarkan sedikit darah. Untung saja Zhong Yu tidak apa-apa. Semuanya sudah lihat kan? Wanita itu adalah kelemahan bocah ini.
dia tidak akan bisa mengalahkan kita, hahaha. Raja Mata Biru tertawa terbahak-bahak. Semuanya maju, teriak Raja Mata Biru. Seketika ada puluhan pemimpin yang datang menyerang Qin Lang. Sekarang Qin Lang sedang menggendong Zhong Yu, jadi dia bukanlah lawan orang-orang ini, karena dia takut Zhong Yu kenapa-kenapa. Akibat yang mungkin terjadi adalah dia dan Zhong Yu akan mati. Qin Lang sekarang mau tidak mau harus bertarung sambil kabur. Bocah, kamu tidak akan bisa kabur. Mati saja. Raja Mata Biru dan yang lainnya mendekati Qin Lang, mereka mau mengatasi Qin Lang dengan cepat. Tiba-tiba Zhong Yu mulai tersadar sedikit, dia memuntahkan sedikit darah. Karena Qin Lang bergerak terlalu intens, jadi Zhong Yu muntah darah. Zhong Yu, kamu tidak apa-apa. Qin Lang sangat panik, dia sekarang harus menemukan satu tempat yang aman untuk menyalurkan tenaga dalam kepada Zhong Yu, agar keadaannya membaik sedikit. Qin Lang tidak mau bertarung dengan mereka lagi, dia menggendong Zhong Yu pergi ke tempat yang jauh, untuk mengamankan keadaan Zhong Yu terlebih dahulu, lalu baru kembali menyelamatkan semua orang di istana Yao Yue. Kejar, jangan sampai dia kabur. Raja Mata Biru dan yang lainnya mengejar Qin Lang dari belakang, walaupun Qin Lang sedang menggendong seseorang, tapi kecepatannya masih lebih tinggi daripada Raja Mata Biru, tapi dia tetap tidak bisa menghilang dari pandangan mereka semua. Qin Lang masuk ke dalam hutan, dia merasa hutan ini dipenuhi dengan tenaga dalam, nafasnya juga menjadi jauh lebih lancar. Yang anehnya adalah Raja Mata Biru dan yang lainnya yang tadi masih mengejarnya sudah tidak terlihat. Ada apa ini? Qin Lang berhenti melangkah. Mendengar apakah masih ada suara langkah kaki di tengah hutan ini. Hutan ini sangat hening, sinar bulan menyinari dedaunan di tanah, hanya terdengar suara burung gagak di sekitarnya. Qin Lang merasa lega, untung saja dia berhasil melepaskan diri dari mereka. Zhong Yu, kamu tidak apa-apa. Qin Lang meletakkan Zhong Yu, muka Zhong Yu sangat pucat, di mulutnya juga masih terdapat bercak darah. Tubuhnya sangat lemas, karena suhu di sekitar ini sangat dingin, tubuhnya juga sedikit gemetar. Aku sekarang akan menyalurkan tenaga dalam untukmu. Qin Lang duduk di belakang Zhong Yu, mau menyalurkan tenaga dalam kepada Zhong Yu agar keadaannya membaik. Kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk ke kekuatan internalku? Tiba-tiba terdengar suara di tengah hutan yang kosong ini. Qin Lang yang kaget langsung melihat sekelilingnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Suara ini seperti berasal dari langit. Aku tanya kamu, kamu siapa? Kenapa bisa masuk ke dalam kekuatan internalku? Terdengar suara yang sama seperti barusan. Qin Lang berdiri, mau membawa Zhong Yu pergi dari sini. Tiba-tiba, di tengah hutan yang gelap ini, ada seseorang berbaju putih menyerang Qin Lang. Qin Lang yang kaget langsung menggunakan jurus timbal balik serangan. Tenaga orang ini sangat besar. Qin Lang mengerahkan seluruh tenaganya baru bisa menahannya. Orang itu lagi-lagi menyerang Qin Lang dengan belasan jurus lainnya. Qin Lang benar-benar terkejut, karena jurus yang digunakan oleh orang ini adalah langit dan bumi bersatu, dan juga jurusnya ini lebih kuat darinya, perubahannya juga lebih hebat. Qin Lang dengan susah payah baru bisa menahan serangannya. Orang itu mundur belasan meter. Qin Lang sekarang baru bisa melihat dengan jelas, orang yang barusan menyerangnya adalah pria tua berjubah putih, berambut putih, mukanya penuh dengan keriput. Langit dan bumi bersatu. Pria tua itu menatap Qin Lang, mengatakan nama jurus yang digunakan oleh Qin Lang. Nenek Biyu, siapanya kamu? Bab 323. Kemampuan tenaga dalam 3 orang bersatu. Pria tua ini mengenal Nenek Biyu, barusan dia juga bilang, kekuatan internal. Qin Lang mengingat, dulu di Hotel Linan, saat Nenek Biyu dan Chu Chun Sui sedang bertarung, mereka sempat bilang mereka memiliki seorang senior bernama Li Xiaoyao. Li Xiaoyao membuat kekuatan internal di Tianshan, membuat mereka berdua tidak bisa bertemu dengannya lagi. Pria tua di depannya ini seharusnya adalah Li Xiaoyao. Apakah Anda adalah senior Li Xiaoyao? Tanya Qin Lang. Aku tanya kamu, Nenek Biyu, siapanya kamu?
Tanya Li Xiaoyao sekali lagi. Dia merasa sedikit terkejut, dia tidak membantahnya, berarti dia mengakui kalau dirinya adalah Li Xiaoyao. Nenek Biyu adalah guruku. Ucap Qinlang. Oh, pantas saja kamu bisa menguasai jurus dari afiliasiku, bisa masuk ke dalam kekuatan internal yang kubuat. Dia sekarang bagaimana? Tanya Li Xiaoyao. Barusan dia sudah menguji kemampuan Qinlang, sangat kuat. Dia mengingat kematian Nenek Biyu dan Cucun Sui di hari itu, Qinlang merasa sangat sedih. Guru dan senior Cucun Sui sempat bertarung di Linan. Pada akhirnya mereka berdua mati. Mereka menyalurkan tenaga dalamnya kepada saya. Apa? Li Xiaoyao terkejut, kepalanya seketika menjadi kosong. Mereka bertiga sejak kecil belajar bela diri bersama-sama. Kenapa dua wanita yang cantik itu bisa pergi mendahuluinya? Paman Guru, saat mereka berdua pergi, mereka masih bertanya-tanya sebenarnya Anda lebih mencintai siapa? Mereka benar-benar sangat tulus dengan Anda. Ucap Qinlang, dia berharap Li Xiaoyao tahu, dua wanita ini benar-benar sangat baik terhadapnya. Aku tahu, Li Xiaoyao menutup matanya, menghela nafasnya, dua juniornya mati deminya, hatinya benar-benar sangat menyesal. Tapi kalau dia diberi satu kesempatan lagi, dia tetap akan membuat pilihan yang sama, mengurung diri di kekuatan internal, tidak mempedulikan siapapun dari mereka. Kenapa kamu ke sini? Tanya Li Xiaoyao. Awalnya saya ke Tianshan untuk memetik teratai salju di Tianshan, untuk menyembuhkan penyakit pacar saya. Tidak disangka ada banyak organisasi di Tianshan yang menyerang istana Yao Yue. Sekarang istana Yao Yue sedang diserang, tolong Anda pergi menyelamatkan istana Yao Yue. Istana Yao Yue adalah hasil jerih payah guru, tidak boleh dihancurkan, ucap Qinlang dengan tulus. Baik, aku akan ke sana sekarang. Li Xiaoyao langsung menyetujuinya. Nenek Biyu sudah mati deminya, mungkin ini adalah hal terakhir yang bisa dilakukannya untuk Nenek Biyu. Bagus kalau begitu, ucap Qinlang dengan senang. Uhuk, Zhongyu yang sedang bersandar di pohon lagi-lagi batuk, suhu di sekitar terlalu dingin, ditambah lagi racun Xuan Zhen di dalam tubuhnya mulai kambuh lagi, dia merasa sangat sakit. Qinlang yang panik mau cepat-cepat menyalurkan tenaga dalam untuk Zhongyu. Kamu, Li Xiaoyao sangat senang. Setelah melihat muka Zhongyu, ini adalah orang yang tidak pernah dilupakannya di dalam hatinya. Zhong Xueyan, tubuh Li Xiaoyao gemetar. Li Xiaoyao cepat-cepat berdiri di depan Zhongyu, melihatnya dari dekat, seperti sedang melihat harta karun. Benar-benar dia, wanita yang dulu ditemuinya. Zhongyu lagi-lagi memuntahkan sedikit darah. Kamu kenapa? Li Xiaoyao terkejut, dia langsung menarik tangan Zhongyu, menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam tubuhnya. Kemampuan Li Xiaoyao yang sudah dilatih hampir 100 tahun pasti tidak biasa. Muka Zhongyu terlihat jauh lebih membaik. Dia perlahan-lahan membuka matanya, melihat seorang pria tua yang menyelamatkan dirinya. Zhongyu langsung tersenyum. Terima kasih Master. Kamu masih mengingatku? Tanya Li Xiaoyao dengan penuh penantian. Master, apakah kita pernah bertemu? Tanya Zhongyu. Di ingatannya, dia baru pertama kali bertemu dengan pria tua ini. Dulu aku menemukanmu di jalan gunung, kamu saat itu sudah koma beberapa lama. Aku membawamu kembali ke tempatku dan para juniorku berlatih. Setiap hari aku mengobatimu, di saat itu kamu setiap hari masih dalam keadaan koma, tapi terkadang kamu membuka matamu sedikit melihatku. Pada akhirnya keluargamu datang mencarimu ke Tianshan, kamu pun pergi. Apakah kamu masih mengingatku? Ucap Li Xiaoyao. Dulu di saat dia merawat wanita ini, dia mulai menyukainya, walaupun wanita ini tidak pernah bicara dengannya, tidak pernah melakukan apapun, tapi Li Xiaoyao tertarik oleh perawakan dan aura wanita ini. Saat wanita itu dijemput oleh keluarganya, dia juga menanyakan nama wanita itu. Namanya adalah Zhong Xueyan. Setelah wanita itu dijemput oleh keluarganya, dia baru sadar, ternyata dia sudah jatuh cinta padanya. Oleh karena itu,
dia mulai dingin terhadap dua juniornya. Pada akhirnya dia bersembunyi ke dalam kekuatan internal, memisahkan diri dengan dua juniornya, dan masuk ke dalam fantasi terhadap wanita itu. Dia tidak menyangka, dia masih berkesempatan bertemu dengan wanita itu lagi. Aku tidak ingat. Zhong Yu menggelengkan kepalanya. Paman Guru, apakah Anda bisa mengatasi racun di dalam tubuh Zhong Yu? Tanya Qin Lang, tadi setelah Li Xiaoyao menyalurkan tenaga dalamnya kepada Zhong Yu. Keadaan Zhong Yu jauh lebih membaik, tenaga dalam Li Xiaoyao jauh lebih kuat darinya. Mungkin saja Li Xiaoyao memiliki cara mengatasi racun di dalam tubuh Zhong Yu. Zhong Yu. Li Xiaoyao terkejut. Namamu bukan Zhong Xueyan. Zhong Xueyan adalah ibu saya. Ucap Zhong Yu sambil tersenyum. Li Xiaoyao lagi-lagi terkejut. Dia melepaskan tangan Zhong Yu, bertanya. Elbumu sekarang bagaimana kabarnya? Dia di mana? Li Xiaoyao sekarang berumur 102 tahun. Dia mau bertemu dengan orang yang ada di dalam hatinya sekali lagi sebelum mati. Dia sudah tiada, ucap Zhong Yu dengan sedih. Tubuh Li Xiaoyao gemetar, serius. Zhong Yu tidak berbohong, Paman Guru, Ibu Zhong Yu sudah meninggal karena jatuh dari tebing 20 tahun yang lalu, ucap Qin Lang. 20 tahun yang lalu, jatuh dari tebing. Gumam Li Xiaoyao sambil berdiri. Hehe. Petik 2. Li Xiaoyao tiba-tiba tertawa. Ternyata dia yang sudah kutunggu, 20 tahun yang lalu sudah tiada, hahaha. Li Xiaoyao tertawa terbahak-bahak. Qin Lang berkata dengan khawatir, Paman Guru, Anda jangan sedih, tapi Li Xiaoyao tidak mendengarnya sama sekali. Li Xiaoyao, kamu lihat kamu sudah melakukan apa saja. Ternyata wanita yang kamu cintai sudah tiada dari 20 tahun yang lalu, sementara apa yang kamu perbuat terhadap wanita yang mencintaimu? Dua juniormu memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, sementara kamu bukan hanya mengecewakan mereka, bahkan mereka juga mati karenamu. Apakah di dunia ini masih ada pria yang lebih pantas untuk mati darimu? Tidak ada. Kamu adalah pria yang paling pantas untuk mati di dunia ini. Li Xiaoyao berbicara sendiri sambil berjalan pergi. Ah! Dia tiba-tiba berteriak. Rambut putihnya yang tadinya diikat pun terlepas, seperti seekor singa. Suara yang besar membuat pepohonan di sekitarnya bergoyang-goyang. Paman Guru, Anda kenapa? Tanya Qin Lang. Li Xiaoyao tiba-tiba melompat tinggi ke arah Qin Lang, lalu meletakkan tangannya ke kepala Qin Lang. Qin Lang terkejut, dia mengira kepalanya akan hancur diserang oleh Li Xiaoyao, tapi tidak disangka, dia malah merasa ada tenaga dalam yang mengalir tiada henti ke dalam tubuhnya, yang membuatnya hampir tidak bisa menahannya. Aku sekarang akan memberikan semua kemampuanku selama 100 tahun ini kepadamu. Di dalam tubuhmu terdapat kemampuan junior Biyu dan Cucun Sui selama 130 tahun lebih. Aku dan mereka memiliki leluhur yang sama. Kamu bisa menyerap semuanya. Misi untuk mengatasi orang-orang yang menyerang istana Yao Yue, kuserahkan padamu. Kami bertiga tidak bisa bersama saat masih di dunia, tapi kemampuan kami bisa bersatu di dalam tubuhmu. Bisa dibilang penyesalanku sudah terbayarkan sedikit, ucap Li Xiaoyao sambil menyalurkan tenaga dalamnya. Bab 324. Dia terlalu kuat. Ucapan Li Xiaoyao terdengar seperti suara dewa di telinga Qin Lang. Dia berusaha mengatur nafasnya untuk mencerna tenaga dalam milik Li Xiaoyao di dalam tubuhnya. Perlahan-lahan, tenaga dalam yang mengalir dari tangan Li Xiaoyao mulai melemah. Buk, Li Xiaoyao terjatuh di tanah. Paman Guru, Qin Lang langsung melihat kondisi Li Xiaoyao, tapi kedua mata Li Xiaoyao sudah tertutup rapat, tidak ada hawa-hawa kehidupan, dia sudah pergi ke surga. Qin Lang menyandarkan mayat Li Xiaoyao ke satu pohon, lalu dia bersujud 3 kali di hadapan mayatnya. Paman Guru, saya tidak menyangka. Saya baru bertemu dengan Anda akan mati seperti ini. Nenek Biyu dan senior Cucun Sui sangat menyukai Anda. Semoga kalian bertiga bisa berdamai di surga dan melewati hari-hari yang kalian inginkan.
sekarang saya harus pergi menyelamatkan istana Yao Yue, nanti saya baru datang mengubur Anda. Semoga Anda bisa memahaminya. Setelah bicara, Qinlang berdiri di depan Zhong Yu. Tadi Li Xiaoyao sudah memberikan sedikit tenaga dalam untuk Zhong Yu. Keadaan Zhong Yu juga sudah membaik, tapi sekarang muka Zhong Yu masih sedikit pucat, terlihat seperti mau tidur. Zhong Yu, kita sekarang harus pergi menyelamatkan Xiao Feng dan yang lainnya. Aku akan menekan titik tidurmu. Setelah bicara, Qinlang meminta Zhong Yu tidur, agar rasa sakitnya menjadi lebih ringan. Zhong Yu menganggukkan kepalanya. Qinlang menekan titik tidur Zhong Yu di belakang telinganya. Zhong Yu pun langsung tertidur. Qinlang menggendong Zhong Yu, berlari ke arah istana Yao Yue. Di saat sedang berlari, Qinlang menyadari kecepatan dan staminanya meningkat drastis. Ini pasti karena dia tadi sudah menyerap tenaga dalam milik Li Xiaoyao. Saat hampir sampai di istana Yao Yue, terdengar suara pertarungan di telinga Qinlang. Hati Qinlang sangat khawatir. Dia meletakkan Zhong Yu di samping pohon di bukit kecil, lalu menutupinya dengan rerumputan dan ranting pohon. Kemudian Qinlang berlari ke arah istana Yao Yue. Sekarang pertarungan organisasi Yi Yu dan organisasi lainnya dengan istana Yao Yue sangat sengit. Ada ratusan orang dari organisasi Yi Yu yang mati. Orang dari istana Yao Yu sangat mengenal daerah sini. Kemampuan mereka semua juga lebih kuat daripada organisasi Yi Yu dan organisasi lainnya, tapi juga ada puluhan orang yang mati. Baju yang dikenakan para pengikut yang tersisa dari istana Yao Yue sudah penuh dengan darah. Mereka semua juga sudah terluka. Kalau bertarung seperti ini terus, istana Yao Yue pasti akan kalah. Angin bunga salju rembulan sudah membunuh ratusan musuh. Mereka tahu dirinya tidak boleh mati. Kalau tidak istana Yao Yue akan hancur lebih cepat. Mereka juga terluka. Raja Mata Biru dan pemimpin organisasi lainnya juga tahu kalau 4 wanita ini bisa dikalahkan, maka mereka pasti bisa menghancurkan istana Yao Yue seketika. Kalian berempat lebih baik jangan melakukan perlawanan yang tidak berguna. Kita semua juga tidak tega melihat 4 wanita cantik seperti kalian ini mati, ucap Raja Mata Biru sambil menyerang. Asal kalian menyerah, kami pasti akan menjadikan kalian sebagai nyonya yang terhormat, pasti jauh lebih baik daripada menjadi pelayan nenek biyu bukan? Sembarangan, cari mati, teriak Xiao Sui. Di saat yang bersamaan dia melancarkan sutra putih bagai ular berbisa ke arah Raja Mata Biru. Raja Mata Biru memotong-motong sutra tersebut dengan pisaunya. Kalau kamu tidak mau menurut, maka aku akan membunuhmu dulu. Setelah bicara, Raja Mata Biru mengangkat pisau, menyerang ke arah Xiao Sui. Xiao Sui, Xiao Feng dan 2 wanita lainnya langsung berteriak setelah melihat Xiao Sui sedang dalam bahaya. Mereka mau membantunya, tapi di samping mereka juga ada musuh yang kuat, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mati kamu. Raja Mata Biru merasa dirinya sudah menang, sementara Xiao Sui juga tahu dia tidak bisa menghindari tusukan ini, membuat kepalanya menjadi kosong, hatinya merasa takut. Tapi di saat pisau Raja Mata Biru akan mengenai kepala Xiao Sui, ada sebuah kaki yang menendang pisau tersebut, membuat Raja Mata Biru terkejut dan mundur 1 langkah. Kamu tidak apa-apa. Qinlang mendarat di samping Xiao Sui, merangkul tubuhnya dengan khawatir. Tuan Muda Qin. Xiao Sui benar-benar tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Qinlang menyelamatkan dirinya di saat keadaan tidak memungkinkan. Lagi-lagi bocah ini datang. Setelah melihat bocah ini dengan jelas, Raja Mata Biru langsung kesal. Dia berteriak kepada para pemimpin lainnya, semuanya, kita urus bocah ini terlebih dahulu. Kamu tinggalkan aku dulu. Qinlang mendorong Xiao Sui, karena kalau Xiao Sui berada di sampingnya, dia pasti akan bahaya. Bocah, kali ini kami tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Semuanya maju bersama-sama. Setelah Raja Mata Biru bicara, puluhan pemimpin beserta anggotanya yang hebat menyerang Qinlang bersama-sama. Qinlang tidak panik sama sekali. Kalau mau menyelamatkan istana Yao Yue, maka dia harus mengatasi orang-orang ini terlebih dahulu. Qinlang juga berlari ke arah orang ini.
Di saat berjarak 10 meter dari orang yang berdiri di paling depan, Qin Lang melompat setinggi belasan meter. Bahkan Qin Lang sendiri kaget dengan lompatannya ini. Orang lain juga tercengang melihatnya. Mereka merasa kemampuan pemuda ini jauh lebih hebat dari nenek biyu. Qin Lang menendang pisau yang dipegang oleh dua orang. Satu kakinya lagi menendang leher dua orang tersebut. Mereka berdua seketika terjatuh di tanah, memuntahkan darah, mati. Mereka berdua adalah pemimpin dari Sueji dan Anren. Kemampuannya juga sangat hebat, tapi tidak disangka bisa mati oleh satu tendangan pemuda ini. Hati orang lainnya menjadi gemetar. Di saat yang bersamaan mereka juga sangat kagum terhadap Qin Lang. Pria ini terlalu kuat. Di saat hati mereka sedang gemetar, Qin Lang sama sekali tidak berhenti. Dia seperti ikan hiu yang berenang cepat ke arah sekumpulan ikan. Setiap tempat yang dilewatinya akan terjadi pertumpahan darah. Ah, kakiku, terdengar beberapa teriakan kesakitan. Beberapa pemimpin lainnya ada yang terbang setelah ditonjok oleh Qin Lang. Mukanya berdarah-darah, ada yang lengannya patah, juga ada yang kedua kakinya patah. Mereka bukanlah yang paling parah. Ada orang yang langsung mati setelah ditonjok oleh Qin Lang. Melihat beberapa pemimpin sudah ketakutan. Hati Raja Mata Biru juga sangat panik. Kalau Qin Lang bisa membalikkan keadaan, maka Raja Mata Biru yang sudah membunuh orang dari istana Yao Yue sebanyak itu juga pasti tidak akan dilepaskan oleh Qin Lang. Jadi, walaupun dia juga takut, tapi dia tetap akan berusaha membunuh Qin Lang. Semuanya, kita bunuh dia bersama-sama. Bocah ini tidak boleh hidup. Teriak Raja Mata Biru. Di saat yang bersamaan dia juga memberikan kode kepada Tikus Tanah Zui, pemimpin organisasi Zui Hun. Sekarang dia dan Tikus Tanah Zui sudah berada di ambang kematian. Kalau Qin Lang tidak mati, maka mereka yang akan mati. Rasakan tusukanku ini. Raja Mata Biru menyerang Qin Lang dari belakangnya. Pisaunya diarahkan ke dada Qin Lang. Qin Lang tidak membalikkan badannya sama sekali. Tapi kaki kanannya menendang ke arah belakang. Pisau di tangan Raja Mata Biru terjatuh, kemudian dadanya juga tertendang dengan keras sampai terbang ke belakang. Walaupun Raja Mata Biru kesakitan, tapi dia tetap tersenyum, karena Qin Lang sudah terjebak. Tiba-tiba tanah tempat Qin Lang berdiri mulai turun ke bawah. Qin Lang kehilangan keseimbangannya, terjatuh ke bawah. Ini adalah kemampuan tikus tanah Zui. Dia bisa membuat lubang di tanah lebih cepat dari tikus tanah. Hanya dalam waktu belasan detik, dia sudah membuat lubang sedalam tinggi badan orang. Walaupun seorang dewa yang dalamnya lubangnya juga tidak akan bisa menandingi tikus tanah Zui. Dalam sesaat, kepala Qin Lang sudah masuk ke dalam lubang. Mati kamu, ucap tikus tanah Zui di dalam lubang dengan senang. Di saat Qin Lang belum terjatuh, dia sudah memasang pisau bundar khusus miliknya yang bisa menyusut ke tengah. Sekarang pisau tersebut berada di sampingnya leher Qin Lang. Kalau pisaunya menyusut, maka leher Qin Lang akan terpotong. Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Bab 325. Memuaskan. Orang lain hanya melihat sebuah lubang besar yang muncul di tanah. Beberapa pemimpin organisasi lain sedang menantikan tikus tanah Zui bisa membunuhnya Qin Lang di bawah tanah. Sementara Xiao Sue dan 3 wanita lainnya sangat cemas. Mereka mengetahui kehebatan tikus tanah Zui seperti apa. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bawah tanah. Tanah dan bebatuan berterbangan. Ada 2 orang yang terbang ke langit. Qin Lang dan tikus tanah Zui. Qin Lang tidak mati. Barusan walaupun Qin Lang dijebak, tapi responnya sangat cepat. Sebelum pisau bundar milik tikus tanah Zui menyusut, dia menekan tubuh tikus tanah Zui terlebih dahulu sehingga dia tidak bisa bergerak. Tikus tanah Zui tahu kalau jurusnya ini tidak bisa membunuh Qin Lang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan Qin Lang, sehingga menghasilkan tenaga yang sangat besar, dan membuat mereka berdua terbang ke atas. Qin Lang pun juga berhasil melepaskan dirinya dari pisau bundar. Mau membunuhku tidak semudah itu. Setelah Qin Lang bicara, dia menonjok dada tikus tanah Zui.
Tikus tanah Zui berteriak dan terjatuh ke tanah. Tendangan demi tendangan mendarat di perut tikus tanah Zui tiada henti. Ribuan tendangan. Tendangan terakhir Qinlang menggunakan jurus terkuat di dalam, langit dan bumi bersatu, membuat semua berat tubuhnya terkumpul di kakinya. Buk, tikus tanah Zui diinjak. Sampai tanah berlubang dalam. Tikus tanah Zui kesakitan, memuntahkan darah. Perutnya sudah diinjak keras-keras sampai semua organ tubuhnya hancur. Tikus tanah Zui tercengang melihat Qinlang. Pada akhirnya dia pun mati. Pemimpin organisasi lain ketakutan melihat kehebatan Qinlang. Mereka tidak lagi bertarung dengan angin bunga salju rembulan. Semuanya melihat Qinlang dengan waspada, karena takut dirinya diserang. Qinlang menginjak tanah dengan kaki kanannya. Bebatuan di tanah berterbangan. Setinggi belasan jam, kaki kanannya menendang beberapa bebatuan ini, sehingga meluncur seperti peluru. Bebatuan mengenai orang-orang yang sedang bertarung melawan para pengikut istana Yao Yue. Mereka semua terjatuh di tanah. Tubuhnya kesakitan, seperti ditendang oleh seorang pendekar yang hebat. Qinlang tidak berhenti begitu saja. Dia melawan musuhnya beberapa kali, sehingga berhasil memisahkan para pengikut istana Yao Yue dengan musuhnya. Semuanya berhenti. Beberapa pemimpin organisasi yang masih hidup berteriak memberi perintah kepada pengikutnya. Pemuda ini terlalu kuat, mereka tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kalau bertarung seperti ini terus, mungkin nyawanya sendiri juga akan melayang. Semua musuh pun berhenti. Kami mengaku kalah. Kami akan pergi sekarang juga. Selamanya tidak akan menyerangnya istana Yao Yue lagi, teriak seorang pemimpin. Kami juga tidak berani. Kami akan pergi sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami disuruh datang oleh Raja Mata Biru dan Tikus Tanah Zui. Ada pemimpin organisasi yang langsung menunjukkan identitasnya, meminta ampun pada Qinlang. Tuan Muda Qin, angin bunga salju rembulan, berdiri di samping Qinlang. Seluruh tubuh mereka penuh dengan luka. Xiao Feng berkata, serangan kali ini dipimpin oleh Raja Mata Biru. Dia mau menjadi penguasa di Tianshan. Barusan dia juga membunuh 20-an orang kita. Pembunuh ini tidak boleh dimaafkan. Ya, Qinlang menganggukkan kepalanya, lalu berkata dengan penuh perhatian, kalian duduk istirahat dulu. Xiao Sui yang sedang terluka melihat sekelilingnya. Karena tidak menemukan jejak Raja Mata Biru, dia langsung berteriak, Raja Mata Biru di mana? Qinlang melihat sekelilingnya, tatapannya tertuju pada satu daerah. Dia melompat setinggi belasan meter, menuju ke sekumpulan orang. Semua orang yang berada di daerah sana langsung ketakutan membayangkan kejadian barusan, maka mereka semua langsung menghindar. Tempat yang barusan dipenuhi dengan orang, seketika menjadi tanah kosong, tapi ada seseorang yang merangkak di tanah. Berambut kuning bermata biru, dia adalah Raja Mata Biru. Raja Mata Biru menengok ke belakang, dia melihat Qinlang yang seperti dewa berjalan ke arahnya. Dia awalnya mau menggunakan jurus Yiyu, yang dipelajarinya sendiri untuk menahan Qinlang, tapi di depan Qinlang. Walaupun tubuhnya terlihat kekar, tapi sebenarnya dia lemah seperti anak ayam. Muka Raja Mata Biru dipukul oleh Qinlang, kesadarannya menghilang setengah. Qinlang mematahkan satu lengannya. Sampai dia berteriak kesakitan, Qinlang melemparnya jauh-jauh ke tengah-tengah para pengikut istana Yao Yue. Ini seperti serigala yang terluka dilempar ke tengah-tengah kambing. Beberapa kambing tersebut pasti akan menggunakan tanduknya untuk membalas dendam atas kematian teman-temannya. Semuanya, bunuh dia untuk membalas dendam teman-teman kita. Bunuh dia. Dia otaknya. Raja Mata Biru, kamu pasti tidak menyangka akan ada kejadian seperti ini bukan? Para pengikut istana Yao Yue langsung berlari ke samping Raja Mata Biru. Semuanya menusuk-nusuk Raja Mata Biru dengan pisau di tangannya, hanya dalam waktu beberapa detik. Baju Raja Mata Biru sudah berlubang-lubang, mukanya penuh dengan luka yang mengeluarkan darah, kedua matanya memutih, sudah tidak ada hawa-hawa kehidupan. Para pengikut istana Yao Yue merasa sangat tenang setelah melihat dalam penyerangan kali ini mati seperti ini.
Beberapa anggota organisasi lain ketakutan melihat kondisi Raja Mata Biru yang mengerikan ini. Tuan Muda, kami sudah salah, tolong Tuan Muda maafkan kami. Maaf Tuan Muda, maaf Tuan Muda. Kami tidak berani melakukannya lagi, tolong maafkan kami. Semua pemimpin organisasi sudah berlutut, bagaimana mungkin ada anggota organisasi yang masih berani berdiri? Dalam sekejap 5.000-an orang di sini berlutut di hadapan Qin Lang, semuanya meminta ampun pada Qin Lang. Tuan Muda Qin, sekumpulan orang ini berani menyerang istana Yao Yue kita, tidak bisa dimaafkan, mereka harus dibunuh. Ucap Xiao Sui kepada Qin Lang sambil melihat mereka semua yang sedang berlutut. Mendengar kata-kata Xiao Sui, mereka semua merinding, bahkan ada yang mengompol karena tidak tahan. Xiao Sui, biarkan Tuan Muda Qin yang mengambil keputusan. Ucap Xiao Feng kepada Xiao Sui, mereka hanyalah pelayan, bagaimana bisa ikut campur dalam pengambilan keputusan pemimpinnya? Menurut kalian, mereka harus diapakan? Tanya Qin Lang sambil melihat mereka berempat, dia tidak mengerti. Hubungan antara organisasi di Tianshan ini, Xiao Feng dan yang lainnya dari dulu sudah berada di istana Yao Yue, jadi lebih baik mendengar pendapat dari mereka. Tuan Muda Qin, dulu sering ada keributan antar organisasi di Tianshan, sehingga setiap tahun ada banyak orang yang mati dan terluka. Istana Yao Yue memiliki kemampuan yang hebat jadi bisa hidup dengan nyaman. Lebih baik kita memasukkan beberapa organisasi ini ke dalam istana Yao Yue, sama seperti negeri suzerain, negeri yang berkuasa, dan negeri bawahan zaman dulu, sehingga keadaan di Tianshan bisa lebih stabil. Kalau mereka mau membentuk persekutuan lagi, pemimpin organisasi lain mungkin akan melaporkannya pada kita, jadi mereka tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Ucap Xiao Yue yang paling jarang bicara. Dia adalah orang yang paling tenang, juga memiliki pemahamannya sendiri terhadap masalah. Xiao Yue benar, dengan begini kalau ada masalah antar organisasi, kita sebagai negeri suzerain bisa turun tangan. Kita juga bisa meminta mereka suatu persembahan kepada kita, tapi tentu saja ini bukan yang paling penting, pokoknya yang dibilang Xiao Yue benar, ucap Xiao Feng. Kita juga setuju, ucap Xiao Sui dan Xiao Hua. Baik, kalau begitu ikuti kata-kata Xiao Yue. Melihat keempat wanita ini sudah setuju dengan pendapat Xiao Yue, maka Qin Lang juga akan mengikuti keputusan mereka. Di saat dia mau mengumumkannya, tangannya ditarik oleh Xiao Feng. Tuan Muda Qin, tunggu. Xiao Feng berdiri di samping Qin Lang, sambil melihat semua orang di sekitarnya. Dia berkata dengan keras, Tuan Muda Qin Lang ini adalah pengikut pemimpin yang dulu, dan 2 bulan yang lalu, pemimpin yang dulu sudah menyerahkan posisi pemimpin istana Yao Yue kepadanya.